Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat dampak dari pembangunan tol Jogja Solo yang saat ini sebagian ruasnya sudah mulai dioperasionalkan ya teman-teman. Kemarin di kesempatan pembukaan tol Jogja Solo ini Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-10 beliau mengatakan pembukaan tol Jogja Solo ini jangan sampai mematikan usaha-usaha kecil UKM yang sudah mulai bermunculan di sepanjang jalan arteri Jogja Solo ya teman-teman. Nah, di kesempatan ini kita akan menyusuri dari jalan arteri yang biasanya menjadi jalur alternatif ketika teman-teman hendak ke Jogja menuju Semarang, Jakarta atau sebaliknya ya teman-teman. Nah, jalan ini menjadi favorit bagi sebagian masyarakat dan sangat ramai sekali di akhir pekan ataupun di hari-hari biasa sebagai jalur singkat menuju ke arah Jogja dibandingkan dari Kartosuro ya teman-teman. Nah, ini biasanya teman-teman dari Trans Jawa ini keluar exit tol Boyolali langsung melanjutkan melalui jalan ini menuju ke arah Jogja. Di saat ini kita sudah sampai di sekitar Jatinom. Nah, di sekitar daerah ini sudah banyak sekali bermunculan pusat oleh-oleh yang baru saja berkembang sebenarnya teman-teman antara 1 sampai 2 tahun ini, yaitu berupa pusat jajanan ataupun oleh-oleh apem ya teman-teman, apem Yakowiu. Nah, ini terlihat di kanan kiri jalan ini. Banyak sekali UMKM, masyarakat-masyarakat yang menjajakan oleh-oleh berupa apem. Nah, ini sudah mulai berkembang karena memang jalur ini biasanya ramai sekali dari wisatawan-wisatawan ataupun masyarakat yang ingin hendak ke Jogja maupun ke Semarang. Biasanya kalau balik itu biasanya pada mampir di sekitar lokasi ini untuk memberikan oleh-oleh berupa jajanan apem ya teman-teman. Nah, inilah yang dikhawatirkan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 jika nantinya tol Jogja Solo ini dibuka dan masyarakat beralih ke tol. Nah, ini akan sedikit mematikan usaha yang sudah mulai berkembang ini ya teman-teman. Nah, kita lihat dampak dari pembangunan tol ini juga jalan raya Boyolali Klaten yang biasanya cukup ramai ini terlihat sangat lengang dari mobil-mobil pribadi luar kota ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah berada tepat di Pasar Jatinom. Bila kita ke arah kanan, kita ke arah Pomah. Bila kita ke arah kiri ini, kita melanjutkan ke arah Klaten. Bila kita lurus, nanti ada pertigaan lagi. Di depan ini ada pertigaan. Bila kita lurus ke arah Penggung, Jalan Raya Jogja Solo. Bila kita ke kanan, ambil kanan ini ke arah Klaten maupun ke arah Jogja. Nah, kita sambil menyusuri lagi jalan alternatif ini. Nah, di sini sudah banyak sekali berkembang dari pusat-pusat kuliner maupun pusat-pusat jajanan yang terbentuk, berdiri, bermunculan karena aktivitas masyarakat yang melalui jalan ini ketika akan ke Jogja maupun ke Semarang dan sebaliknya ya teman-teman. Nah, kita ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Nah, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Di depan habis jembatan ini sebelah kiri ini adalah PKU Jatinom ya teman-teman. Nah, ini cukup ramai, sudah besar, PKU-nya berkembang cukup besar. Di kawasan ini sudah mulai berkembang dari pusat-pusat kuliner ya teman-teman di sekitar daerah Surobayan ini. Nah, ini banyak sekali aneka kuliner yang banyak terdapat di sekitar lokasi ini adalah soto-sotonan maupun sop-sop ayam ya teman-teman. Nah, teman-teman bila sangat menyukai soto, nah ini di sini banyak sekali
masyarakat yang menjajakan warung-warung soto ya teman-teman. Nah, teman-teman bila ke arah Jogja maupun ke arah Semarang melalui jalan alternatif Klaten Boyolali ini, teman-teman bisa mampir di sekitar lokasi ini. Banyak sekali pilihan dari warung-warung soto maupun sop ayam ya teman-teman. Nah ini banyak sekali, ini sudah berkembang karena memang banyak sekali masyarakat yang mampir ataupun melewati jalan ini ketika hendak ke Jogja maupun ke arah Semarang sebelum tol Jogja Solo ini dibuka. Di sini juga ada pemandian. Nah ini pemandian Jolotundo ya teman-teman. Nah, pemandian Jolotundo, Umbul Jolotundo ini sudah mulai berkembang, sudah direnovasi. Dan di sebelah kanan ini, nah sebelah kanan maju sedikit, nantinya ini adalah Umbul Susuan. Ini juga sudah direnovasi. Nah ini di sebelah kanan ini, nah, ini adalah Umbul Susuan. Ini kolam mata air ya teman-teman, jadi bening sekali tanpa kaporit. Nah teman-teman bisa singgah di sini, berenang sejenak untuk beristirahat, segar sekali ya teman-teman. Dan di depan ini ada sebuah mata air lagi, umbul lagi, yaitu Umbul Ndaren. Nah Umbul Ndaren ini masih gratis ya teman-teman. Teman-teman paling nanti bayar parkir bagi masyarakat setempat yang menjaga. Nah, ini masuk ke kanan ini Umbul Ndaren ya teman-teman. Nah, jadi di sekitar jalan arteri Klaten Boyolali ini, pusat-pusat ekonomi masyarakat kecil ini sudah mulai terbentuk ya teman-teman. Nah inilah yang dikhawatirkan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Nah, ketika jalan tol Jogja Solo ini sudah beroperasi, nantinya masyarakat akan berbondong-bondong berpindah menuju tol, sehingga jalan ini akan menjadi sepi dan mematikan dari usaha-usaha masyarakat yang sudah mulai berkembang, yang sudah mulai bermunculan. Nah, jadi kemarin kami cukup teman-teman, cukup kurang puas juga tarif yang begitu mahal, 2.000 per kilometer. Namun ketika kami pikir-pikir lagi, itu lebih baik. Nah nanti akan menjadi win-win solution, sehingga semua kendaraan ini tidak akan masuk semua ke tol. Nah, jadi masih ada sebagian yang melewati jalan-jalan arteri ini, sehingga nanti jalan-jalan arteri ini tetap hidup, sehingga usaha-usaha masyarakat yang sudah berkembang ini tetap bisa menjalankan usahanya. Oh ya, tadi kita mengawali video ini dari Dusun Laeng, Desa Pandian, Kecamatan Jatinom ya teman-teman, di pinggiran dari Jalan Raya Klaten Boyolali. Nah itu tadi adalah rumah kami ya teman-teman, rumah ibu kami. Nah, teman-teman yang melintas di sekitar lokasi ini, Jalan Raya Boyolali Klaten, bisa mampir di sekitar lokasi ini. Nah, kita sudah sampai di Dusun Macanan. Nah di Dusun Macanan ini juga sudah ada rest area yang terbentuk. Nah ini dari menghidupkan sebuah masjid ya teman-teman. Masjid yang kerap kali dipergunakan bagi teman-teman yang melintasi jalan ini untuk beristirahat maupun menunaikan sholat 5 waktu. Sehingga menghidupkan di daerah sekitar lokasi ini banyak warung-warung soto, angkringan yang bermunculan di sekitar lokasi ini. Nah inilah bukti dari perjalanan teman-teman ini menghidupkan ekonomi lokal ya teman-teman. Ekonomi lokal ini bergerak ketika teman-teman singgah di suatu lokasi dari aktivitas perjalanan teman-teman ini. Nah inilah yang dikhawatirkan dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Nah, ketika teman-teman ini nantinya lebih memilih untuk menggunakan tol Jogja Solo ketimbang dari jalan arteri. Nah, makanya nanti di kesempatan itu nampaknya ada kecelakaan ya teman-teman. Nah, kecelakaan ini mobil. Nah, semoga saja tidak ada korban jiwa ya teman-teman. Tetap berhati-hati dan waspada serta berdoa sebelum
melakukan perjalanan ya teman-teman, agar kita terlindung dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Nah, kita sudah memasuki di sekitar Kecamatan Ngawen. Nah, ini kita sudah memasuki di sekitar Kecamatan Ngawen ya teman-teman. Di sebelah kanan kita ini, di depan ini adalah kantor Polsek Ngawen. Nah, ini kantor polseknya baru ya teman-teman. Nah, 2 lantai. Ini baru beberapa tahun ini. Nah, sekitar 5 atau pokoknya ini baru dipindahkan ya teman-teman. Nah, kita terus melaju menyusuri dari jalan arteri ini ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar Ngupit. Nah, di sini juga mulai berkembang dari aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, banyak sekali warung-warung yang menjadi pilihan bagi teman-teman ketika beristirahat ataupun makan ketika melakukan perjalanan. Nah, ini sudah mulai berkembang ya teman-teman dari aktivitas UMKM. Nah, kini kita sudah sampai di lampu merah Ngupit. Nah, ini sudah ada petunjuk arah apabila teman-teman ke arah alternatif Jogja. Ini kita ambil ke kiri. Nah, itu ke arah exit tol. Apabila lurus itu ke arah alternatif Jogja, apabila ke kanan nanti kita ke arah Meranggen ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan saja menuju ke arah exit tol. Nah, ini di sekitar jalan ini cukup parah ya teman-teman, bergelombang dan banyak sekali tambalan. Nah, ini karena banyak sekali aktivitas dari truk-truk dengan muatan berat. Nah, ini kami harapkan dan banyak yang berharap juga dari pembukaan tol Jogja Solo exit tol ini, sepanjang jalan ini ke arah Klaten ini nantinya juga bisa diperbaiki ya teman-teman, ataupun ditingkatkan. Nah, karena mendekati dari exit tol, masa kita keluar dari exit tol langsung jalannya gerunjal-gerunjal dan penuh tambalan seperti ini. Nah, semoga saja nanti langsung dibenahi dan ditingkatkan, syukur-syukur juga nanti dicor rigid seperti di depan exit tol itu ya teman-teman, sehingga mulus, tidak hanya di depan exit tol. Di sebelah kanan kita ini, adalah kantor Kecamatan Ngawen ya teman-teman. Dan dilanjutkan di sebelahnya ini adalah Koramil Ngawen. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah exit tol. Nah, ini ke arah exit tol ini tinggal beberapa ratus meter saja teman-teman, sekitar 200-an meter. Nah, terlihat itu flyover dari tol Jogja Solo juga sudah terlihat, flyover yang melintang di atas dari jalan raya Jatinom Klaten ini. Nah, terlihat sudah rapi, namun nampaknya juga masih ada terus proses-proses penyempurnaan pembangunan di sepanjang tol Jogja Solo ini, walaupun sudah dioperasionalkan ya teman-teman, khususnya proses penyelesaian dari sejumlah saluran-saluran drainase. Ini terlihat bok-bok Yudit yang nantinya dipergunakan untuk saluran-saluran drainase yang dipasang di sepanjang kanan kiri dari badan jalan tol. Nah, ini terus disempurnakan agar ketika nanti turun hujan, ini sudah mulai turun hujan ya teman-teman. Sudah mulai turun hujan, kemarin beberapa hari yang lalu sudah mulai turun hujan. Nah, ini berarti musim hujan sudah akan tiba. Untuk menghadapinya ini dipercepat, terus dilakukan proses pembangunan dari saluran drainase tersebut. Di depan sudah terlihat dari exit tol Klaten ya teman-teman. Nah, terlihat di samping kiri ini sudah diberikan rambu-rambu, walaupun hanya rambu-rambu sementara. Nah, itu mengatakan bahwa 500 meter lagi menjelang tol Jogja Solo exit tol Klaten, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke arah Surabaya, Semarang, Jogja belum bisa ya teman-teman. Nah, ini bisa melewati dari exit tol Klaten ini menggunakan tol Jogja Solo. Nah, kita menepi dulu ya teman-teman untuk melihat kondisi di sekitar exit tol Klaten ini lebih jelas lagi.
Nah, kita sudah sampai di depan dari exit tol Klaten. Nah, kemarin 3 hari yang lalu ketika akhir pekan, 3 hari pertama itu bertepatan dengan akhir pekan, suasana di sekitar exit tol ini sangat padat sekali ya teman-teman, sampai dengan tengah kota Klaten. Nah, nanti kita coba mereview jalur alternatif yang mungkin bisa teman-teman ambil ketika melewati tol Jogja Solo ini tanpa harus melewati exit tol tengah kota Klaten. Jadi nanti kita coba reviewkan, mencari jalan yang sudah direkomendasikan oleh pengelola tol Jogja Solo ini. Nah, inilah ya suasana sudah cukup lumayan ramai ya teman-teman, exit tol Klaten ini. Nah, ini yang dikhawatirkan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X ketika teman-teman nantinya lebih memilih tol Jogja Solo ketimbang melewati jalan-jalan arteri yang sebelumnya menjadi pilihan masyarakat. Nah, ini dikhawatirkan nanti pusat-pusat pusat-pusat UKM ini nantinya bisa mati ataupun bangkrut ya teman-teman, karena sudah tidak ada lagi yang mampir ataupun membeli jajanan dari produk-produk UMKM ataupun masyarakat setempat ini ya teman-teman. Untuk itu beliau juga menginstruksikan untuk mengatur dari exit tol Jogja Solo yang berada di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Nantinya exit tol yang ada di wilayah Yogyakarta ini diatur sedemikian rupa, kalau memungkinkan nanti Pemda disuruh investasi untuk memberikan lahan agar masyarakat bisa berjualan di situ, sehingga nantinya masyarakat bisa tetap menjalankan usaha, diberikan fasilitas dari Pemda, sehingga nanti bisa lebih murah lagi. Nantinya kita lihat saja perkembangannya seperti apa ya teman-teman, pengaturan dari exit tol ini seperti apa ya teman-teman. Beginilah sedikit tayangan serta gambaran dari review jalan Jatinom Klaten yang merupakan jalan alternatif ketika tol Jogja Solo ini belum operasi ya teman-teman. Semoga saja dengan beroperasinya tol Jogja Solo, usaha-usaha yang sudah bermunculan di sepanjang jalan ini tetap eksis, tetap survive dalam menghadapi perkembangan zaman ya teman-teman. Semoga saja teman-teman juga nantinya sesekali lebih memilih ke jalur alternatif dan membeli oleh-oleh, sehingga nantinya usaha-usaha masyarakat ini tetap berjalan. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan yang mungkin kami berikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang maupun lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel 2 Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.